Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyi wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah qadqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghrib, fa innama tuwallu fasamma wajhullah, innallaha wasi'un alim. Sallallahu alaihi. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah dengan izin dan rahmat Allah kita mampu meninggalkan aktivitas kita dan hadir di masjid ini. Rasakan Bapak Ibu, kita hari ini benar-benar telah mendapatkan nikmat yang luar biasa. Harapan kita hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari sebuah Al-Quran. Sekarang kita masuk surat Al-Baqarah ayat 115. Apa kata Allah di sini Bapak Ibu? Walillahi masyriqu wal maghrib, dan milik Allah timur dan barat. Fa innama tuwallu fasamma wajhullah, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Innallaha wasi'un alim, sungguh Allah maha luas dan maha mengetahui. Ini Al-Baqarah 115. Ayat sebelumnya Bapak Ibu di Al-Baqarah 114 berbicara tentang orang-orang yang menghalangi manusia dari menyebut nama Allah di masjid dan berusaha merusaknya. Maka ayat 115 datang menegaskan bahwa keagungan Allah tidak terbatas pada arah atau tempat tertentu. Sekalipun mereka merusak masjid, Allah tetap dapat disembah di mana saja, sebab seluruh bumi adalah milik Allah. Hikmah apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Yang pertama, Allah pemilik segala arah. Walillahi masyriqu wal maghrib, kepunyaan Allah timur dan barat. Maka Bapak Ibu sadar kita, seluruh penjuru dunia milik Allah. Tidak ada satu arah pun yang lepas dari pengawasan dan kekuasaan Allah. Maka Bapak Ibu, apapun aktivitas kita, seorang petani yang bekerja di sawah di pagi hari, meski jauh dari masjid, seorang yang bekerja di tengah hutan, meski jauh dari masjid, tetap berzikir saat mencatur tanah, tetap bisa berzikir ketika beraktivitas. Ia sadar bahwa di bawah terik matahari pun
Allah pasti hadir. Ini penting Bapak Ibu ketika kita menyadari dimanapun kita berada, apapun posisi kita, Allah selalu hadir, maka akan selalu hadir ketenangan dalam diri kita. Akan ada temeng dalam diri kita untuk berbuat jahat. Karena jelas Allah mengatakan walillahil masyriqu wal maghrib. Seorang yang mengemudi duduk di jalan lintas Sumatera misalnya, saat azan berkumandang, ia akan berhenti dan sholat di pinggir jalan. Ia yakin bahwa bumi Allah yang luas, tidak harus dia salatnya di masjid. Itu yang pertama Bapak Ibu, Allah pemilik segala hal. Hikmah kedua Bapak Ibu, banyak hikmah sebenarnya. Allah tidak terbatas oleh tempat. Fa'ainama tuwallu, maka kemanapun kamu menghadap, maka di situ ada Allah. Jadi Allah tidak dibatasi arah atau lokasi. Keagungan Allah meliputi seluruh langit dan bumi. Maka Bapak Ibu bisa kita lihat, seorang perawat muslimah di rumah sakit tidak bisa salat berjamaah karena tugas, ia sholat di ruang jaga dengan niat yang ikhlas. Seorang dokter yang membiasakan 5 waktunya sholat berjamaah di masjid, tapi ada saat-saat tertentu yang meninggalkan sholat berjamaah, dia salat di ruang-ruang prakteknya, karena dimanapun dia berada, di situ ada Allah. Seorang siswa yang berdoa diam-diam sebelum ujian di kelas, walaupun bukan di masjid, ia tetap mengingat Allah. Ini hikmah kedua yang bisa kita ambil Bapak Ibu. Kemudian hikmah berikutnya dari firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 115 ini, Allah senantiasa dekat. Fasamma wajhullah, di situ wajah Allah. Kemanapun kita menghadap, di situ wajah Allah. Maka Bapak Ibu penting, ketika kita mau sholat, kita pastikan di mana arah kita. Tapi ketika kita tidak tahu arah kita, maka kemanapun kita menghadap, di situ ada wajah Allah. Maka Bapak Ibu, kedekatan Allah tidak diukur oleh jarak, tetapi oleh hati yang mengingatnya. Kalau hati kita dekat kepada Allah, maka Allah benar-benar dekat. Banyak dari Bapak Ibu, seorang ibu yang mencuci piring sambil berzikir, sambil bersalawat, hatinya merasa tenang. Itulah bentuk kedekatan dengan Allah. Tidak harus di masjid, di dapur pun dia bisa bersalawat, di dapur pun dia bisa berzikir. Seorang guru yang menulis nilai siswa dengan jujur, walaupun tidak diawasi, ia sadar bahwa Allah melihatnya. Ketika dia tahu anak dia belum pantas untuk mendapatkan nilai sempurna, memang tidak diberikannya nilai sempurna, walaupun dia akan ditegur oleh kepala sekolah. Kenapa anaknya tidak nilai sempurna? Karena belum mampu, belum pantas untuk diberi nilai sempurna, maka dia jujur memberi nilai. Kenapa? Fasamma wajhullah, dimanapun dia berada, di situ ada wajah Allah. Hikmah berikutnya Bapak Ibu, rahmat Allah maha luas. Innallaha wasi'un, sesungguhnya Allah maha luas. Maka yakinlah kita Bapak Ibu, rahmat Allah meliputi semua makhluk, termasuk kita, tanpa batas waktu dan tempat. Di mana saja kita berada, di situ pasti ada Allah. Maka Bapak Ibu, pedagang yang sabar saat ditipu pembeli, lalu memaafkan pembelinya, maka dia telah meniru keluasan rahmat Allah. Karena Allah orang yang bersalah pun Allah beri rahmatnya. Maka ketika kita meniru Allah yang luas rahmatnya, siapapun yang menzalimi kita, kita mampu memaafkannya. Ketika kita mampu memaafkan Bapak Ibu, kita yang pertama tertolong. Kenapa? Karena hati kita lapang, hati kita adem. Hati yang lapang, hati yang adem, akan terbuka pikiran-pikiran bernas untuk langkah-langkah selanjutnya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, kita batasi waktu, Allah maha mengetahui. Allah alim, Allah maha mengetahui. Allah mengetahui segala niat, isi hati dan rahasia manusia.
maka jangan pernah kotori hati kita dengan dengki, kizib dan khianat, karena Allah pasti mengetahuinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.